Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini, mari kita mau siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua yang bergabung, kita butuh tuntunan Tuhan untuk kita boleh berjalan, menjalani hidup ini, menjalani hari ini. Biar tuntunan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat keluarga, buat istri, buat anak, buat orang tua. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Kami mau bersekutu denganmu. Biar hati seperti hamba Kau boleh temukan di dalam setiap kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak memandang rupa, tidak memandang harta. Hanya hati seorang hamba yang Tuhan cari di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Buat hari ini, buat pagi yang indah ini, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan perlindungan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan
kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku persembahkan yang terbaik hanya kepadamu, Yesusku. Ku berikan yang terbaik, penyembahanku hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi Engkau, Yesusku. Yesusku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku, oh ku persembahkan hanya bagimu. Ku mau bersyukur Tuhan, ku mau bersyukur. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam kondisi apapun di dalam kehidupan, ketahuilah bahwa pagi hari ini Dia hadir. Dia rindu menjamah. Karenanya buka hatimu. Izinkan Dia berbicara. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan buat pagi hari ini Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Perlindungan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Dari malam hingga pagi bahkan sepanjang hari ini kami tahu Tuhan menyertai kami. Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kalau kami mau belajar firman-Mu, biarlah Engkau membukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Iya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Ya, hari-hari ini saya yakin dan percaya ada begitu banyak orang yang sedang mengalami pemurnian, termasuk kita. Ya, tidak ada pandemi saja, hidup ini sudah banyak masalah ya. Sudah banyak persoalan, banyak penderitaan. Ada yang masalah hutang piutang, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan. Apalagi setelah adanya pandemi ini, banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya, bahkan dari segi kesehatan pun sekarang orang sakit itu bingung, mau ke rumah sakit semuanya penuh. Ya, dan bahkan karena pekerjaan yang berhenti, ya perekonomian yang melambat sehingga kita banyak orang tidak bisa bayar cicilan dan otomatis ini menjadi ya masalah atau pergumulan yang sifatnya global. Keseluruhan dari aspek manusia itu kena dampak dari pandemi ini, saudara ya. Saya banyak menerima telepon WA yang masuk, ya orang-orang semua berkata, ibu saya sudah tidak sanggup lagi. Ibu saya sudah tidak kuat lagi hidup, ya. Ibu saya udah nggak bisa menahan lagi seperti ini, ada banyak. Saya hanya berkata, ya, dan seringkali tidak sedikit orang Kristen yang bertanya, padahal saya sudah ikut Tuhan. Padahal saya sudah berdoa, ya. Saudara, jangan pernah kita membanding-bandingkan atau mengukur semua rutinitas ibadah kita itu dengan hanya berkat dan hidup yang enak. Mengapa kita berdoa, mengapa kita cari Tuhan? Ya bukan hanya supaya kita menerima jawaban dan diselesaikan masalah kita. Tapi kita berdoa itu keuntungannya bukan buat Tuhan. Kalau kita berkata seolah-olah gini, kenapa Bu? Saya sudah berdoa loh, tapi kenapa masalah saya belum selesai? Jadi kita merasa itu kita berdoa itu untuk kepentingannya Tuhan. Padahal saya sudah begini loh, padahal. Kenapa kita berdoa ketika kita mengalami masalah? Ya bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Doa itu memberikan kita kekuatan. Kita bisa kuat saja menghadapi pencobaan, itu sudah menang. Kita bisa kuat berjuang menghadapi pergumulan, itu sudah menang, ya. Ketimbang orang yang tidak punya kekuatan apa-apa, yang gak kenal Yesus, gak bisa berdoa. Ya, mereka sudah kehabisan kekuatan, ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan ketika kita berdoa, kita memperoleh kekuatan. Itu bukan untuk jangan berpikir kita berdoa itu untuk keuntungannya Tuhan, enggak. Sehingga kita enggak pantas berkata padahal saya sudah berdoa, padahal saya sudah puasa, padahal saya sudah gini. Ya, kenapa kita berdoa? Supaya kita kuat. Kita kuat aja itu anugerah. Nah, hari ini saudara, saya ingin kita semua mengerti, ya memang kita ada di dunia yang penuh dengan masalah, tekanan, pergumulan. Dan itu memang sudah Alkitab tulis. Kenapa kita ada di dunia banyak masalah? Ya karena dunia ini bukan Taman Eden. Dunia ini adalah tempat pembuangan ya bagi manusia. Sejak terkutuk kita dibuang ke dalam dunia. Karena itu, ya ini tempat pembuangan, ya di sini banyak masalah, persoalan. Namun saudara, ya dan saat-saat ini saya mau bilang juga yang menderita itu bukan hanya kita. Saya tuh kadang kalau membaca WA-WA-nya orang Kristen itu ya kadang saya dalam hati terlalu alay. Kita semua ini diizinkan mengalami pencobaan. Saya pun pernah mengalami yang berat-berat. Saya udah pernah rasa nggak punya uang 1 sen pun. Saya pernah rasa menjalani hidup tanpa 1 orang pun di hidup saya. Saya pernah rasa menjalani persoalan dalam keuangan yang begitu benar-benar Saya pernah merasa yang namanya dikejar-kejar hutang. Semua saya sudah merasakan. Dan kita semua yang hidup di dunia pasti akan mengalami.
Ya, tetapi ketika kita diizinkan Tuhan mengalami, mari kita mau tetap menang, menjaga pertandingan iman ini keluar sebagai pemenang. Saya terlalu percaya Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong, tetapi sekali lagi manusia selalu inginnya instan. Tuhan bekerja tepat dengan waktunya. Kita maunya hari ini berdoa, besok dijawab. Padahal Tuhan punya batasan waktu tersendiri dan Dia bekerja indah pada waktunya. Saya pun mengalami yang seperti itu, enggak 1-2 hari dijawab. Saya masuk dalam penderitaan bertahun-tahun. Kenapa saya selalu mengucap syukur? Saya bersyukur karena Tuhanlah yang memberi saya kekuatan. Ya, saya selalu berkata, Tuhan, saya tidak bisa membayangkan jika saya menjalani persoalan ini tanpa Yesus. Kenapa kita percaya Yesus? Bukan hanya Dia sebagai jalan keluar dari semua masalah kita, tapi Dia itu menjadi kekuatan. Bayangkan kalau saudara dan saya menjalani penderitaan tanpa Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup kita? Itu juga yang saya alami. Tapi percayalah saudara, semua hal yang kita alami di dunia ini itu ya adalah sebagai sebuah tujuan untuk memurnikan iman kita. Roma 8 ayat yang ke-18 berkata begini saudara. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah itu dinyatakan. Mari kita ingat yang pertama saudara ya, bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan buat kita kelak. Tanamkan dalam hati dan iman kita bahwa kita akan menerima kemuliaan yang besar setelah kita diizinkan melewati semuanya ini. Mari kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa apa yang kita alami ini tidak ada apa-apanya dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita menyadari bahwa hidup ini bukanlah hanya soal hidup yang sekarang di dunia ini, tapi ada kehidupan sampai pada setelah kematian. Itu adalah sebuah keyakinan iman, kita percaya bahwa ketika kita diizinkan menjalani semua penderitaan ringan hari-hari ini, kita akan menerima kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Mari kita terus bersabar, mari mata kita terus memandang kepada Tuhan, mari kita terus percaya pada Dia sampai garis akhir. Kita tidak mau kalah dengan semua yang terjadi. Ya, dan hari ini mari kita sadari saudara, ayat 19 berkata, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah itu dinyatakan. Ya, sekarang ini saudara, bukan cuma saudara, semua makhluk mengalami penderitaan yang sama, semua orang mengalami penderitaan yang sama. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita ini rindu melihat kapan ya, menantikan saat anak-anak Allah itu dinyatakan. Kita semua sedang mempersiapkan diri menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah kita tidak mudah menyerah, biarlah kita tidak mudah putus asa, biarlah kita mau tetap sabar dan setia. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, sampai Engkau datang kali yang kedua, aku percaya aku keluar sebagai pemenang. Percayalah saudara bahwa yang pertama, penderitaan yang kau alami hari ini tidak melampaui kemuliaan kekal yang akan engkau terima. Itu kemuliaan yang jauh lebih besar dari segala-galanya. Peganglah itu sebagai sebuah pengharapan. Yang kedua, ya, segala makhluk hari-hari ini menantikan anak Tuhan itu dinyatakan. Biarlah ketika Tuhan menyatakan dirinya, Dia juga akan menyatakan anak-anaknya, biar kita masuk di dalam golongan kategori yang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dan itu hanya bisa terjadi kalau apa? Kalau kita setia sampai pada akhir. Sehingga kita boleh menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang setia sampai pada akhir. Biar kita mau terus berpegang pada firman Tuhan. Biar kita mau terus berkata, kami mau kuat Tuhan sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Tuhan yang pegang tangan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami.
Bahkan Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Kami mau tetap percaya hari-hari ini bahwa kemuliaan yang akan kami terima itu lebih besar. Bahkan walaupun kami tidak dapat melihat jalan-jalan-Mu sekarang, kami dapat melihat janji-Mu yang memberikan kami kekuatan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Kenyataan hidup kami, amin Tuhan. Namun hati kami tetap mau percaya, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami mau tetap percaya, walau kami belum bisa melihat hari-hari ini, penderitaan masih kami alami, namun kami mau tetap percaya bahwa rencana Tuhan indah bagi hidup kami, bahwa Engkaulah yang menuntun jalan-jalan kami dan kami tidak ditinggalkan sendiri. Engkaulah sumber kekuatan kami, sekalipun kami belum lihat jawaban. Kami bersyukur boleh mengenal Tuhan, karena kami tidak bisa membayangkan kami menjalani hidup tanpa Tuhan. Kami tidak bisa membayangkan kami menjalani hidup penderitaan kami tanpa Yesus di hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang setia mengikuti Mezbah Syukur pagi ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan dalam menjalani hidup penderitaan apapun. Kami mau tetap kuat sampai kami keluar sebagai pemenang ketika Yesus datang kali yang kedua. Kami rindu anak-anak Allah dinyatakan Tuhan. Biarlah kami setia sampai Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami berkenan. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja hari ini, yang akan memulai aktivitas, Tuhan sertai. Yang bekerja di rumah, yang bekerja di kantor, di luar kota, Tuhan terus menyertai. Jauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, kecelakaan. Biarlah kami mau terus bergantung iman hanya kepada Tuhan. Bahkan memberkati usaha pekerjaan yang dijalani anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada Indonesia aman tentram di dalam Tuhan. Tuhan melindungi kami, jauhkan dari segala virus, corona atau apapun sakit penyakit kami tolak. Berikan kami kesempatan hidup untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom.